Farid dari Cincang. Apa saja sih yang Bapak persiapkan untuk memulai usaha peternakan? Berapa lama? Apa saja Persiapan. persiapan? Pertama harus semangat dulu, tanamnya ya. Ada semangat itu. Kedua, walaupun tidak ada modal, kita bisa main dari kecil-kecilan dulu. Cara ikan atau dari telur, makan, terus hubungan keluarga juga sama teman-teman. Tapi selanjutnya ya mudah. Untuk memulai, kita mulai dari sekarang. Gimana kalau di sini udah 2 tahun berawal dari kecil dulu, jadi tanpa hilang modal kecil, walaupun dari modal kecil sampai saat ini masih perkembangan. Saya kelola sendiri. Selain itu memang saya pemilik di sini, saya kelola sendiri. Untuk marketing pun ada juga. Marketing sebagai adik saya sendiri. Jadi usaha utama Bapak atau usaha sampingan Bapak? Kalau di sini peternakan sama ya. Jadi saya bisa berjual produk sebagai telur ayam kampung. Selain itu ada ayam daging juga, ayam potong. Intinya untuk meningkatkan memang masih produk kecenderungan kan populasinya masih kecil. Kalau selama mengelola peternakan ini Bapak pernah mengalami kerugian gitu nggak? Selama terbilang kerugian ya, namanya makhluk hidup juga kita ternak barang bernyawa ya. Itu peternak itu kerugiannya hanya pas kena kayak gejala-gejala seperti cuaca jelek, ya, cuaca ekstrim, panas menyengat, atau dari virus-virus dari luar. Jadi intinya sih untuk kendala kerugiannya itu hanya kematian. Tapi selama proses ayam sehat, ayam tidak ada kematian, itu pasti menunjukkan, pasti menunjukkan walaupun sedikit, ya tergantung populasi. Pak, pada usia berapa ayam bisa dijual, Pak? Ada 2 produk ya, maksudnya yang dijual di ikan itu ada ayam petelur. Kalau untuk ayam petelur itu dari segala umur, dari mulai menetas, umur 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, dan berikutnya. Kalaupun untuk pedaging itu bisa kita jual 3 bulan sekali. Jadi kita mencapai bobot kira-kira 1 kilo, atau kan itu pasar ya. Kalau pasar itu 1 kilo, kita jual 1 kilo di umur 3 bulan bahkan lebih. Itu penjualan. Cuman kalau untuk petelur kita bisa penjualan itu berbagai umur. Ada yang kita petelur kita juga jual. Biasanya jual itu jenis ayam apa? Saya di sini mayoritas itu ayam petelur kampung. Ayam kampung petelur maksudnya. Adapun pedaging ada beberapa ekor aja. Jenis ayam hias pun ada, ayam cemani, Bangkok, Birma, dengan ayam Elba. Elba itu ayam kampung petelur. Nah itu mayoritas saya di sini. Harusnya ayam kampung petelur jenis Elba. Kalkun gak ada, Pak? Kalkun? Kalkun belum ada. Berarti Bapak mau ada kalkun? Ada, kawan juga ada. Ada sebagian ayam hias kolaborasi ya. Nanti kalau ada yang minat nanti saya alihkan ke ayam hias. Ini bisa dimakan, Mas? Semua jenis unggas bisa dimakan. Oh, aku nggak pernah makan tuh. Ingat, kawan kalkun. Kan, yang di nasi kebuli. Yang bunyinya Hujan gede. Hujan dong. Sebenarnya ayam itu bisa berapa banyak sih Pak? Yang di ayam di petelur biasanya berapa banyak gitu? ya. Untuk semua unggas, terutama ayam ya, itu hanya beberapa jenis itu tidak ada yang mencatat atau apa ya. Ada banyak telurnya kayak gitu. Kalau untuk di sini ayam kampung
telur jenis Elba itu bisa mencapai 300 juta per tahun. 300 juta per tahun. Tapi pada umumnya kayak ayam-ayam kampung biasa gitu kan itu sekitar 80 juta aja per tahun ya. Nah, sedikit untuk ayam kampung biasa. Adapun kalau ayam Arab ada yang 150 per tahun ya, bahkan ada yang 200 sampai 280. Jadi untuk jenis ayam yang saya kelola ini sudah hampir per tahun 1 ekor ya. Ya makanya Untuk telur-telur pernah dikirim kemana aja? untuk produk saya untuk telur-telur pengalaman ya. Awal-awal sih kita memang penjualan kurang gitu, Pak. Tapi alhamdulillah dari teman-teman terus tetangga kios-kios dan akhirnya orang udah pada tahu, jadi pelanggan tinggal menunggu orangnya datang ke sini. Sudah ada pasar. Dari awal sih memang susah karena termotivasi tetangga keluarga tidak ada. Jadi untuk kios-kios tidak ada. Bahkan saya di keinginan saya ini yang di Pasar Rawit yang karena dekat ya, Pasar Rawit kan pasar induk ya, itu rata-rata yang kampung itu dari Jawa, dari Jawa gitu kan, banyak kan yang dari sana. Saya tahu itu daerah Sepang itu yang saya kelola dari peternak-peternak lokal di sini biar ayam telur ayam di pasar, tapi belum tercapai karena bukan pasar aja, dari kios-kios aja masih terpenuhi, bahkan masih kekurangan telur. Jadi untuk pasar belum. Penanganan apa Pak yang Bapak lakuin kalau ayamnya penyakit? Nah, kalau ada unggas yang sakit, penanganan pertama ya harus dipisahkan dari koloninya. Intinya kayak di karantina gitu kan, dijauhkan dari yang lain. Jadi dibedain gitu ya, Ya, biar dibedain. nggak kena. Ya, biar tidak menular. Sama lah kayak orang juga kan kalau flu kan di karantina. Itu diobatinnya ke dokter. Ini dokternya. Selama kita bisa mengobatinya gitu kan, sudah di karantina nih ya. Kita lihat ini penyakitnya apa. Ya, kita senot ada, ya kan, senot, CRG atau kena lumpuh, bisa pilek, sama lah kayak manusia juga. Itu ada pengobatannya. Jadi itu obat-obatnya ini bukan satu macam, tergantung apa penyakit. Banyak ya obatnya. Ya, Kalau nggak bisa ditanganin gimana tuh? kalau nggak bisa Doang aja ditanganin, deh ya. yang penting kita udah berusaha ya. Iya. Oh berarti pasrah ya? Pasrah. Kira harus dioperasi. Tergantung pasrah. Cuman kebanyakan kalau memang sudah kira-kira tidak bisa ditangani, Digoreng. Operasi. satu Dipotong ya? Ya Allah meninggal ya Allah. jadi bisa kita manfaatkan kan lagi. Iya benar. Buat makan. Jadi bahan Oh iya Pak, lagi Pak. Kalau ciri-ciri ayam yang kena penyakit itu gimana Pak? Pertama, ciri-ciri yang lemah lagi. betul kan, kurang nafsu makan. Kedua, dia tidak aktif, dia Gitu ya? Nah, ketiga nyilet, maksudnya nyilet ini memang terus gitu kan ya. Adapun ciri lain itu dari gengernya pucat atau bertitik-titik gitu kan. Nah, kayak gitulah, seperti itu kendala-kendalanya ya. Jadi kayak manusia juga ya? Tapi kalau sudah mata berair, mata bengkak atau pilek itu udah parah. Malam ya? Bisa di Enggak, itu harus di karantina. Oh karantina. Oh itu sebelum dipotong. Ya di karantina maksudnya dipisahkan, gitu kan, sebelum menular ke yang lain. Kalau mati dimam gitu. Sebelum mati dimam. Kalau udah mati nggak boleh. Gak jadi bangke. Dulu, jangan nunggu mati jadi bangka. Tidak boleh dimakan. Emang aman Pak ayam yang lagi sakit di Aman karena Lebih baik gitu ya? ya rata-rata kan ayam sakit dipotong kan, dimasak. Itu kan karena udah namanya udah kita kelola sakit begitu. Ya kan masaknya kan bukan sembarang. Jadi ada caranya. Adapun kalau ada yang tidak sempat dipotong gitu kan, tidak bisa dimanfaatkan dagingnya, itu bangkainya kita bisa manfaatkan. Seperti kasus magot, saya ada peternakan magot. Tahu yang Itu di bawah kandang Yang betul itu ya?
Itu pun salah satu yang gede. Itu bapak jual itu? Maggot itu apa? Buat sisa makanan kan ya. lebih ramah lingkungan katanya. Itu bisa mengurangi bau kotoran di kandang ayam gitu kan kalau di bawahnya ada maggot. Iya, Selain itu mengurangi sampah organik juga, sampah rumah tangga, Sayuran. ya sisa sayur, sisa makan betul. Riri mau nanya nggak? Apa maggot? Kameramen makan apa gitu Oke, ayamnya? kita ganti kameramen. Makannya apa aja ya? Pur. Makannya pur. Oh ya, untuk KFC. kan memang sudah betul pur. Iya kan? Pur saya sampai nggak masih makan ayam. Ya, cuman pur itu barang sudah jadi. Ya, apapun jenisnya, yang penting proteinnya terpenuhi. Ada takaran-takarannya untuk kayak ukuran DOC, maksudnya dia itu kata dia dari all chick ya, umur 1 hari. Kecil ya berarti. Ada DOC, ada DOD. Kalau DOD kan untuk bebek kan tidak. DOC. Nah, itu proteinnya pun terbagi. Seperti kayak anak ayam itu dia membutuhkan 21 sampai 23%. Untuk yang usia 1 bulan setengah itu dari yang 21 taruhlah kita bulatkan 22 ya. Dari 21 sampai 23 ya, jadi kebutuhannya antara 21 sampai 23 berarti kan 22 ya. Itu dari umur menetas sampai umur 1 bulan setengah. Dari umur 1 bulan Buset, rame sekali ya. itu dia bisa membutuhkan sekitar 19 sampai 21, kalau 20% ya, 20%. Nah, semakin ke sana usia remaja dia semakin adalah Rame pak, udah pak, tutup itu. Pak, tutup pak. Pak, tutup pak. remaja, semakin remaja itu dia tidak membutuhkan protein banyak, tapi kalori yang banyak. Ya kayak usia remaja itu sekitar tadi yang saya bilang sekitar 20% ya, 19 sampai 21, kalau 20%. Tapi untuk usia produksi dia hanya membutuhkan 17 sampai 19, kalau 18%. Jadi semakin dewasa dia kebetulan semakin